Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu saja diberikan kekuatan dalam menempuh perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, kita akan membahas tentang pengelolaan laboratorium pendidikan. Sahabat-sahabat mahasiswa, laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu, sains, dan ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium bisa berupa ruangan yang tertutup seperti kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain sebagainya. Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritik, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya. Menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas yang memadai. Laboratorium adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktek dari berbagai disiplin ilmu. Sahabat-sahabat mahasiswa, laboratorium harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk kebutuhan percobaan. Laboratorium sebagai kegiatan riset serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi. Yang pertama itu, laboratorium berfungsi untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek ilmu dan menyatukan antara teori dan praktek. Yang kedua, fungsi laboratorium itu memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Karena laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, tetapi juga menuntut seseorang terhadap objek yang dikaji, tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimen. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti yang terdiri dari pembelajar, peserta, mahasiswa, siswa untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan sosial. Kemudian fungsi selanjutnya itu adalah menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam menggunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai riset yang dilakukan. Kemudian fungsi laboratorium itu memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan, sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian. Fungsi laboratorium selanjutnya itu adalah dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu adalah laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan masalah melalui kegiatan praktek. Baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah akademik,
maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. Kemudian fungsi laboratorium selanjutnya itu adalah dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti dalam memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Sahabat-sahabat semua, setiap sekolah memiliki laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan sesi praktikum. Untuk melakukan kegiatan praktikum, tentu sekolah memerlukan bahan-bahan praktek. Misalnya, bahan-bahan kimia untuk melakukan praktikum pelajaran kimia. Nah, kerja ilmiah adalah suatu keterampilan proses sains yang merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah, baik kognitif maupun psikomotor, yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya. Sahabat-sahabat semua, keterampilan dasar bekerja ilmiah merupakan perluasan dari metode ilmiah yang diartikan sebagai science inquiry. Nah, keterampilan dalam bekerja ilmiah sebagian besar memiliki irisan dengan jenis-jenis keterampilan proses yang merupakan dari metode ilmiah pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan banyak barisan dengan keterampilan proses yang mencakup keterampilan mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, memprediksi, menafsirkan, dan merencanakan percobaan ataupun penelitian. Kerja ilmiah diungkapkan menjadi kemampuan merencanakan dan melaksanakan penyelidikan, melaksanakan percobaan, dan berkomunikasi ilmiah, pengalaman bekerja, mengembangkan keterampilan. Nah, sikap ilmiah dan menguasai konsep psika untuk memecahkan masalah pendidikan atau percobaan selalu dikembangkan dengan pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses yang meliputi kemampuan dalam mengamati. Nah, adapun klasifikasi keterampilan proses sains terdiri dari sejumlah keterampilan ya. Yang pertama itu adalah keterampilan mengamati. Proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan mengatakan indera. Untuk dapat mengatasi keterampilan mengamati, peserta didik harus menggunakan sebanyak mungkin indera, yakni melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mencicipi. Kemudian keterampilan selanjutnya itu adalah keterampilan dalam mengelompokkan atau mengklasifikasi. Sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Proses pengklasifikasian tercakup beberapa kegiatan, seperti mencari kesamaan, mencari perbedaan, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan dalam menafsirkan. Menafsirkan di sini adalah menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatat. Hasil-hasil pengamatan
tidak akan berguna bila tidak ditafsirkan, karena itu langsung dari pengamatan. Kemudian yang keempat itu adalah kemampuan meramalkan. Kemampuan meramalkan yakni pengamatan yang reliable. Apabila siswa menggunakan pola-pola hasil pengamatannya untuk mengemukakan apa yang terjadi pada keadaan yang diamati. Nah, kemudian yang kelima, kemampuan dalam mengajukan pertanyaan. Keterampilan proses mengajukan pertanyaan dapat diperoleh siswa dengan mengajukan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, atau meminta penjelasan. Kemudian yang keenam itu adalah kemampuan dalam merumuskan hipotesis. Perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. Kemudian kemampuan yang ketujuh itu adalah kemampuan dalam merencanakan percobaan. Semua siswa dapat menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Sahabat-sahabat mahasiswa, tujuan digunakannya laboratorium adalah untuk memperdalam pengetahuan peserta didik. Adapun peran dari laboratorium di sekolah itu yang pertama adalah tempat timbulnya berbagai masalah dan sekaligus memecahkan masalah. Yang kedua, laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap. Yang ketiga, peran laboratorium sekolah itu adalah sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diamati. Nah, kemudian peran laboratorium sekolah yang keempat itu adalah tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, sabar, dan jujur serta berpikir cekatan. Kemudian yang kelima, peran laboratorium sekolah itu adalah bisa membantu mengembangkan ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat semua, kegiatan di laboratorium sering disebut dengan praktikum ya. Nah, kegiatan praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar bagi siswa. Melalui kegiatan laboratorium, siswa diberikan kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa. Prinsip ini akan menunjang siswa untuk menemukan pengetahuan melalui eksplorasi dengan praktikum. Peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Eksperimen merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh ilmuwan. Dengan adanya kegiatan praktikum di laboratorium akan melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan bereksperimen. Dengan adanya eksperimen bisa melatih peserta didik melakukan observasi dengan cermat, mengukur secara akurat, kemudian menangani menggunakan alat secara aman, kemudian merancang, melakukan, dan menginterpretasikan eksperimen. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam laboratorium tidak terlepas dari sarana pembelajarannya. Nah, kita tahu bersama bahwa sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran.
salah satu sarana pembelajaran adalah laboratorium. Laboratorium dalam pembelajaran kimia contohnya, itu akan melibatkan siswa dalam pengalaman konkret yang diperoleh melalui kegiatan laboratorium yang sangat penting untuk siswa dalam proses belajar. Pembelajaran itu akan lebih efektif jika siswa merefleksikan pengalaman sendiri dan mencoba menggunakan apa yang dipelajari. Tentu dalam kegiatan laboratorium ini mempunyai alasannya. Alasan kegiatan praktikum sebagai sarana belajar adalah: pertama itu praktikum membangkitkan motivasi belajar sains. Kemudian yang kedua, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Kemudian yang ketiga, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Kemudian yang keempat, praktikum dapat menunjang pemahaman siswa terhadap pemahaman materi. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat bagaimana pengelolaan laboratorium yang baik itu. Nah, pada dasarnya mengelola laboratorium meliputi 4 kegiatan pokok. Nah, yang pertama itu adalah melakukan langkah-langkah yang perlu untuk mengupayakan agar kegiatan di laboratorium bermakna bagi peserta didik dan proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, menjadwalkan penggunaan laboratorium agar laboratorium dapat digunakan sebaik-baiknya dan seefisien-efisiennya bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama dan selalu siap untuk digunakan. Kemudian yang keempat, mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan laboratorium. Perencanaan laboratorium merupakan suatu tahap kegiatan yang sangat berperan dalam proses pengelolaan laboratorium untuk memilih dan menetapkan cara yang diharapkan paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan sebagai tujuan pengelolaan. Suatu rencana yang baik harus memiliki tujuan tertentu, dan untuk mencapai tujuan tersebut harus mempunyai program-program siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukan perencanaan pengelolaan laboratorium. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam mengelola laboratorium tentu saja membutuhkan beberapa tenaga pengelola. Dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama tingkat sekolah, baik dalam hal administrasi maupun teknis pendidikan. Orang-orang atau unsur-unsur yang seharusnya terlibat dalam membantu kepala sekolah untuk mengelola laboratorium adalah wakil kepala sekolah dan sarana prasarana, tata usaha, koordinator laboratorium, penanggung jawab teknis guru IPA, dan laboran. Kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah yang disebut dengan organisasi laboratorium. Nah, dalam sistem kerjasama yang secara jelas diatur siapa yang menjalankan, siapa yang bertanggung jawab, kemudian kepada siapa bertanggung jawab,
atau sebaliknya siapa bertanggung jawab atas siapa, gitu ya. Kemudian bagaimana arus komunikasi dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Karakteristik kerja antara organisasi itu meliputi adanya komunikasi antara orang yang bekerja sama. Individu dalam berorganisasi tersebut mempunyai kompetensi yang untuk bekerja sama. Kerjasama itu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama pula. Nah, pengorganisasian dalam laboratorium pendidikan merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Kemudian membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka keefektifan pencapaian tujuan organisasi laboratorium. Struktur organisasi itu sangat penting guna mempermudah koordinasi pelaksanaan pengelolaan, dan diharapkan dalam pengelolaan akan dapat bekerja lebih teratur karena masing-masing personal telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sahabat-sahabat semua, pelaksanaan program kerja laboratorium merupakan salah satu fungsi pengelolaan. Selain perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan adalah tindakan yang harus dilakukan agar semua sumber daya bergerak melaksanakan fungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan diartikan sebagai mengusahakan agar pekerja mau bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi dan anggota. Pelaksanaan laboratorium menggambarkan bahwa rangkaian yang harus dilakukan meliputi penyediaan dan pengembalian alat dan bahan, tata tertib, keamanan, serta keselamatan kerja di laboratorium. Sahabat-sahabat semua, penyediaan alat dan pengembalian alat dan bahan laboratorium. Yang pertama itu adalah penyediaan alat dan bahan. Alat dan bahan dilakukan oleh labor di ruang persiapan setelah menerima daftar permintaan dari guru praktikum dengan mempertimbangkan jumlah kelas atau kelompok. Kemudian mengembalikan alat dan bahan. Nah, keselamatan dan kelengkapan alat dan bahan selama praktikum menjadi tanggung jawab guru praktikum. Guru praktikum harus senantiasa selalu memperingatkan peserta didik untuk berhati-hati. Nah, kemudian yang kedua, penyimpanan alat dan bahan. Peralatan dan bahan laboratorium harus disimpan di laboratorium di tempat yang aman, yang mudah diambil. Penyimpanan alat dan bahan menggunakan beberapa prinsip, diantaranya itu frekuensi pemakaian, alat-alat yang boleh diambil sendiri oleh siswa, kemudian alat yang sering digunakan harus ditempatkan yang strategis. Penyimpanan alat dan bahan dapat diklasifikasikan atas alat dan bahan, jenis alat, jenis bahan. Nah, kita contohkan saja alat-alat dipisahkan dari bahan-bahan. Kemudian peralatan yang terbuat dari kaca dipisahkan dari peralatan dari kayu.
Kemudian namun sistem ini juga dapat menyulitkan pemakaian pada saat memilih bahan dan alat yang digunakan untuk praktikum. Dalam penyimpanan peralatan dan bahan laboratorium menggunakan prinsip kebersihan dan identifikasi. Dalam buku pengelolaan laboratorium menggunakan prinsip aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Maknanya adalah prinsip kebersihan meliputi kebersihan ruangan maupun alat yang ada di laboratorium. Kemudian prinsip identifikasi adalah alat dan bahan yang disimpan diidentifikasi berdasarkan aturan tertentu. Kemudian prinsip aman, alat disimpan sedemikian agar aman dari pencurian dan kerusakan. Kemudian harus mudah dicari. Nah, ini menandakan bahwa penyimpanan peralatan harus ditempatkan pada tempat yang mudah untuk melancarkan kegiatan praktikum. Kemudian juga alat-alat laboratorium itu ditempatkan di tempat yang mudah diambil atau dicapai. Sahabat-sahabat semua, demikianlah pertemuan kita kali ini tentang pengelolaan laboratorium pendidikan sekolah, khususnya dalam membahas tentang sarana dan prasarana laboratorium sekolah ataupun madrasah. Semoga konten singkat ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua, sehingga sahabat-sahabat semua bisa mengkaji lebih dalam lagi bagaimana caranya kita itu mengelola sarana dan prasarana yang ada di laboratorium sekolah maupun madrasah. Baik sahabat-sahabat semua, demikianlah pemaparan singkat saya dalam mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Semoga konten singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.